Henry berkata, "Amelia, kamu berbicara tentang mengapa kami tidak menganggapnya serius ketika kami berada di kamar dan benar-benar jatuh cinta. Mengapa kamu tidak menganggapnya serius?" Amelia benar-benar curiga bahwa dia sedang mengemudi dan mengabaikannya. Singkatnya, perjalanan bulan madu ini benar-benar berbeda dari yang kamu bayangkan, sulit untuk mengatakannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para bibi, keduanya mulai mendaki gunung. Amelia pasti tidak bisa mendaki. Henry memintanya untuk menggendongnya ke atas gunung. Meskipun dia sangat ringan dan beratnya sekitar 45 kg, dia adalah gadis dewasa. Dia menggendongnya ke atas gunung tanpa bernapas sama sekali. Stamina ini benar-benar meledak. Saat ini, Amelia mendengar dua panggilan burung. Dia mengangkat matanya dan menunjuk ke sebuah pohon besar dengan gembira. "Tuan Henry, lihat ini, ada sarang burung di pohon." Henry mengangkat kepalanya dan melirik, tanpa ekspresi. "Apa bagusnya sarang burung?" "Bapak Henry, kamu tidak tahu. Ketika saya masih kecil, saya ingin memanjat pohon dan mengambil sarang burung. Harus ada telur di sarang burung. Saya bisa menetaskan burung kecil." Henry mendengus menanggapi dia, "Cukup asal-asalan." Amelia menggelengkan telinganya, "Jangan tertawakan aku." Henry sangat tua sehingga dia tidak dicabut oleh telinganya. "Nyonya Amelia, sekarang aku sangat berani. Tidak berani menutup telingaku?" Amelia sebenarnya tidak berani. Pria ini adalah orang yang sombong. Dia hanya mencabut rambut di kepala harimau, tetapi sekarang dia memiliki keberanian untuk mengangkatnya lagi, dan kaki kurus putih dan lembut melilitnya. Dan berkata, "Ada apa dengan telinganya? Tidak hanya aku menahan telingamu, tapi aku juga akan membuatmu berlutut di malam hari." Henry tahu apa yang dia maksud. Tangan besarnya yang menempel di pinggulnya menegang, mencubitnya, dan mengancam dengan suara rendah. "Apakah kamu berani dengan arogan percaya atau tidak aku akan membunuhmu?" Amelia langsung kebobolan dan berkata dia tidak akan pernah menjadi lawannya. "Bapak Henry, aku salah." Saat malam tiba, Henry menggendong Amelia di punggungnya ke puncak gunung. Kedua orang itu mendirikan tenda, tetapi mereka tidak tidur di dalamnya melainkan duduk berdampingan di puncak gunung. Henry menutupi tubuhnya dengan selimut lembut, hanya menunjukkan kepala kecilnya, sangat dingin di malam hari, takut kalau masuk angin. Amelia menyandarkan kepalanya di pundaknya yang kaku dan tersenyum konyol padanya. "Tuan Henry, aku merasa sangat bahagia sekarang." Henry memeluknya, mengusap pipinya yang kurus. "Kamu bisa memilih untuk bahagia selamanya." Jantung Amelia berdetak. Mereka tidak menyebutkan topik yang tidak menyenangkan itu dalam 2 hari terakhir. Tetapi sekarang dia telah menyebutkan hal-hal lama lagi. "Amelia, jika kamu suka, mari kita tinggal di sini selamanya." "Bapak Henry," Amelia menyela, "kamu harus mematuhi perjanjian. Setelah perjalanan bulan madu selama 5 hari, kita akan putus saat matahari terbit." Henry mengencangkan jari-jarinya dan kelopak matanya yang tampan turun dengan tenang. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Tidur sebentar, aku akan menahanmu. Aku akan meneleponmu saat matahari terbit." "Ya." Amelia meletakkan wajah kecilnya di pelukannya yang hangat, mendengarkan detak jantungnya di telinganya, membuatnya merasa nyaman. Dia sangat bahagia sekarang. Amelia menutup matanya. "Tuan Henry, bisakah kamu bernyanyi? Nyanyikan saya sebuah lagu. Apa yang ingin kamu dengar? Aku akan mendengarkan apa yang kamu nyanyikan." Henry memeluknya dan benar-benar menyanyikannya. Itu adalah Bintang Kecil dalam bahasa Inggris, yang merupakan lagu pengantar tidur. Amelia sudah mendengar banyak versi Little Star versi bahasa Inggris ini, tapi ini berbeda, seolah dinyanyikan secara lembut, membuat enak didengar. Amelia berpikir, dia akan menjadi ayah di masa depan, mungkin dia akan memiliki anak perempuan yang baik hati.
Ketika dia kembali dari perusahaan, dia melepas jasnya dan memeluk putrinya dengan kancing perak. Nyanyikan bintang kecil seperti itu. Sayang sekali, dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam masa depannya. Gadis itu sudah tertidur, dan Henry memeluknya erat-erat dan tidak pernah tidur. Dia tidak mengantuk. Malam terakhir meninggalkannya dengan keterikatan dan ketidakpuasan yang tak terhitung jumlahnya, serta keserakahan. Gadis dalam pelukannya, dia pernah melepaskan, tetapi sekarang dia tidak ingin melepaskannya. Tidak tahu berapa lama, langit berangsur-angsur pecah, dan awan pagi membubung dari cakrawala. Amelia, bangun, ini matahari terbit. Amelia mendengar panggilan lembut pria itu dalam tidurnya. Dia membuka matanya, matahari telah keluar, dan tiba-tiba, 10.000 sinar keemasan melewati puncak pohon dan mewarnai seluruh dunia dengan lapisan merah tua. Sangat spektakuler dan luar biasa. Wow, mata Amelia cerah, matahari terbit yang indah. Dia bisa tertidur dalam lagu pengantar tidur pria yang dia cintai, dan bangun dalam pelukannya. Sekarang duduk di puncak gunung dan melihat matahari terbit yang begitu indah, Amelia merasa tidak ada penyesalan di kehidupan. Bapak Henry, ayo kembali. Perjalanan bulan madu ini sudah berakhir. Henry bangkit dan menatapnya lembut dengan mata sipit. Apakah kamu ingin aku menggendongmu? Amelia meletakkan tangan kecilnya di telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini masih pagi, kamu pegang tanganku dan bawa aku pulang. Baik, keduanya turun gunung dan kembali ke rumah. Henry melepaskan tangan kecilnya dan tiba-tiba berkata, tunggu aku di sini, aku akan keluar. Kemana? Henry tidak menjawabnya dan lari. Amelia melihat sosok yang akan dia tinggalkan. Saat ini, dia membuat ding, ponselnya berdering, dan sebuah pesan teks datang. Itu dikirim oleh Krishna, Nona Wijaya, waktu yang kita sepakati telah tiba. Waktu sudah berakhir. Amelia menjawab, baiklah, kamu tahu, datanglah menjemputnya. Menurunkan telepon, Amelia memasuki ruangan, bunga mandala diletakkan di balkon, dan kelopak merah cerah masih halus dan hampir genit. Amelia mengeluarkan jarum, yang berisi racun bunga, dan dia memasukkan racun bunga ke tubuhnya. Tes racun keduanya gagal. Dia telah diracuni dengan parah. Sekarang dia telah melakukan uji racun ketiga. Kedua racun itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah cantik dengan telapak tangan memudar semua memerah dan berubah. Sangat pucat, kakinya melembut dan dia langsung jatuh ke karpet. Dahinya sudah sakit dengan lapisan tebal keringat dingin, dan penglihatannya mulai kabur. Amelia mengulurkan ujung jarinya yang gemetar dan dengan cepat membuka kamus medis yang ditinggalkan Momi, membuka halaman terakhir. Di halaman terakhir, tertulis memerangi racun dengan racun dan darah sebagai obat. Di waktu normal, jika dia melakukan tes racun ketiga, apalagi menyelamatkan Tuan Henry, dia akan mati di tempat, tetapi halaman terakhir dari buku pengobatan ini meninggalkan metode akupuntur kuno yang sangat misterius, yaitu menyegel dengan jarum emas. Tetaplah di hatimu sendiri, dan kemudian lakukan sedikit usaha untuk menyelamatkan orang. Teknik terlarang seumur hidup semacam ini hanya ada di legenda. Dia dan Bisma pernah mendengarnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menerapkannya. Amelia mengambil jarum emas dan menusuk titik akupunturnya, untuk sementara melindungi denyut jantungnya. Pada saat ini, suara yang dalam dan magnetis dari Henry datang dari luar, dan dia memanggilnya, Amelia. Amelia dengan cepat menyingkirkan jarum emas dan obat klasik. Dia melihat ke cermin, dan dia tampak sepucat kertas di cermin. Amelia berjalan keluar dan melihat Henry sekilas. Henry baru saja kembali dan tidak melihatnya. Sekarang tubuhnya yang tinggi dan lurus berjalan melewati koridor, melihat sekeliling, mencarinya. Dia tidak tahu kemana dia pergi.
Mungkin dia lari kembali dengan tergesa-gesa. Amelia melihat salah satu sepatu di kakinya telah jatuh, tetapi dia tidak tahu. Dia meneleponnya lagi dan lagi. Mata putih Amelia memerah. Jika dia menghilang, dia akan mencarinya di seluruh dunia seperti sekarang. Jika dia tidak bisa menemukannya, dia akan gila. Dia tidak akan pernah meninggalkannya karena orang yang ditinggalkan adalah yang paling menyakitkan. Tuan Henry-nya pernah ditinggal oleh ibunya sendiri. Mengapa dia rela meninggalkannya untuk kedua kalinya? Dia hanya bisa memilih untuk ditinggalkan. Amelia menatapnya dengan lembut dan berkata, "Tuan Henry, apa kamu meneleponku?" "Saya di sini." Mendengar suaranya, tubuh tinggi Henry menegang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.